arsitektur, seni rancang bangun, dan berikut arsitek terkemuka yang karyanya berpengaruh di Indonesia. 1. Fredrik S. Silaban. 2. Sujodi Wirjoatmojo. 3. Ir Sutami. A. Fredrik S. Silaban. Fredrik S. Silaban, karya-karyanya menghiasi ibu kota Jakarta. Siapa yang tidak mengenal Monumen Nasional, Gelora Senayan, dan tentunya yang paling membanggakan adalah Masjid Istiqlal. Bangunan masjid terbesar di Asia Tenggara itu dirancang olehnya melalui sebuah sayembara yang diadakan oleh Presiden Soekarno, dan karyanya itu menjadi monumen toleransi di Indonesia. Karena masjid terbesar di Indonesia dirancang oleh seorang Kristen, ia menyelesaikan pendidikan formal di HIC Narumonda Tapanuli tahun 1927, Koningen Wilhelma School atau KWS di Jakarta pada 1931, dan Akademik Van Baukus Amsterdam, Belanda pada tahun 1950. Selain Masjid Istiqlal, Monumen Nasional 5 juga menjadi hasil rancangannya setelah Soekarno memerintahkannya merancang ulang hasil sayembara sebelumnya. B. Sujodi Wirjoatmojo. Tahukah siapa arsitek dari gedung MPR atau DPR yang sangat ikonik itu? Sujodi Wirjoatmojo merupakan seorang arsitek yang diberi hadiah memenangkan sayembara untuk mendesain gedung MPR atau DPR tersebut. Terlebih dahulu gedung Konivo atau Conference of the New Emerging Forces. Ia merupakan arsitek lulusan ITB yang juga mengenyam pendidikan arsitek melalui beasiswa di Prancis di École Supérieure Nationale des Beaux-Arts Paris dan di Hong School d'Art Belanda. Karya-karyanya antara lain Gedung Sekretariat Askan, Gedung Kedubes Prancis di Jakarta, Gedung Konsulat Indonesia di Beograd, Gedung KBRI di Kuala Lumpur, dan Stasiun PLTA di Karangkates, Jawa Timur. Selain itu, Sujodi turut merancang master plan tata kota Madya Pontianak, Kalimantan Barat, master plan daerah pariwisata Nusa Dua, Bali, dan master plan pengembangan pariwisata Jawa Tengah. Warisannya adalah mempersembahkan bentuk arsitektur non-tradisional sebagai inspirasi arsitek-arsitek muda. Rancangannya memberikan ruang interaksi sosial tanpa mengorbankan lingkungan sekitar. C. Insinyur Sutami. Insinyur sipil yang satu ini pernah menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan aktif dalam pembangunan berbagai proyek. Sedikit yang kita tahu tentangnya, namun jasa-jasanya terpampang di berbagai proyek yang dinamai dengan namanya, seperti Waduk Karangkates, Jalan Insinyur Sutami, dan sebagai proyek lainnya. Karya monumentalnya yakni pembangunan Jembatan Semanggi adalah suatu flyover yang dibangun di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Jembatan ini disebut Jembatan Semanggi karena dibangun di kawasan Karet Semanggi, Setiabudi. Akan tetapi banyak yang mengatakan karena bentuknya yang seperti daun semanggi, maka istilah Jembatan Semanggi digunakan. Pembangunan proyek Semanggi digagas ketika Insinyur Sutami yang ketika itu Menteri Pekerjaan Umum mempunyai ide untuk memperkaya rencana Fredrik yang diminta Bung Karno untuk membangun Gelora Senayan. Ia mengerti betul kekhawatiran dari Silaban akan kemacetan lalu lintas yang timbul ketika terdapat event akbar di Senayan. Ia kemudian merancang pembangunan Jembatan Semanggi sehingga kendaraan yang keluar dari sebelah kiri kompleks tidak perlu bertemu dengan kendaraan yang datang dari Kebayoran atau menuju ke sana. Bisa kita bayangkan sekarang manfaat Jembatan Semanggi yang sangat vital untuk melegakan gerakan arus kendaraan dari 4 jurusan, terutama ketika ada acara besar di Senayan. Ditambah lagi dengan kondisi kompleks yang kemudian dipersempit dengan berbagai hotel dan tempat pertemuan. Konstruksi. Teknik-teknik konstruksi yang menjadi bukti penemuan perkembangan teknologi konstruksi di Indonesia. A. Teknik Sosrobahu. B. Teknik ceker ayam. A. Teknik Sosrobahu. Pada kurun waktu 1980-an,
Kota Jakarta mengalami permasalahan kemacetan lalu lintas yang sangat parah. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Orde Baru merencanakan pembuatan jalan layang pada tahun 1987. PT Hutama Karya memperoleh tender proyek dari pemerintah untuk membangun jalan layang dari Cawang hingga Tanjung Priok. Jalan layang ini dibangun di atas Jalan Jenderal Ahmad Yani. Pemerintah menginginkan agar pembangunan tersebut tidak mengganggu lalu lintas di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Oleh karena itu, insinyur bernama Djokorda Raka Sukawati memperkenalkan teknik konstruksi yang dapat mengatasi permasalahan itu. Awalnya, teknik ini disebut landasan putar bebas hambatan atau LPBH. Presiden Soeharto menyebutnya teknik Sosrobahu yang diadopsi dari cerita Mahabharata. Teknik Sosrobahu adalah teknik konstruksi untuk memutar lengan beton jalan layang. Melalui teknik ini, lengan jalan layang diletakkan sejajar dengan jalan di bawahnya, lalu diputar 90 derajat sehingga pembangunannya tidak menghambat arus lalu lintas di bawahnya. Dewasa ini, teknologi Sosrobahu sudah digunakan oleh beberapa negara seperti di Filipina, Malaysia, Thailand, dan Singapura. Fillmore Bicutan yang merupakan jalan layang terpanjang di kota Manila, Filipina, Djokorda Raka Sukawati merupakan hasil karya ciptaan Djokorda Raka. Di Filipina, Sosrobahu digunakan pada 298 tiang penyangga jalan, sementara itu di Kuala Lumpur digunakan pada 135 tiang jalan. B. Teknik pondasi ceker ayam. Cerita tentang penemuan konstruksi penemuan cakar ayam ini bermula di Pantai Cilincing, Jakarta Utara, 1961, ketika Sejitamam piknik bersama keluarga. Tanpa sengaja, ia memandang pohon nyiur. Di benaknya tersembul pertanyaan, mengapa nyiur mampu berdiri kokoh di tanah lunak meski angin dan deburan ombak menerpa kencang, padahal tubuhnya yang tinggi menjulang hanya ditopang akar serabut yang menunjam ke bumi tak terlalu dalam. Akhirnya, dari kejadian itu menginspirasi untuk mengatasi permasalahannya. Saat itu, ia sedang memimpin proyek besar, yakni pembangunan tower listrik tegangan tinggi di daerah Ancol. Daerah itu merupakan kawasan pantai bertanah rawan dan lembek, di mana lapisan tanah kerasnya ada di kedalaman 25 meter. Jadilah pondasi berakar serabut pipa beton penyangga konstruksi tower listrik tegangan tinggi. Nama pondasi itu adalah pondasi cakar ayam. Wujudnya suatu lempengan beton bertulang tebal antara 10 sampai 15 cm yang mengapung di atas tanah lembek itu. Agar lempengan beton itu tidak menukik dan tetap kaku bila diberi beban, di bawahnya bergantungan sejumlah pipa beton bertulang berdiameter 50 cm dan masing-masing berjarak 1 sampai 1,5 meter yang secara monolitik menyatu dengan lempengan beton tadi. Pondasi cakar ayam mencatat sejumlah kelebihan dibandingkan pondasi jenis lain. Pondasi cakar ayam temuan Sedijatmo mendapatkan paten dari berbagai negara, yaitu Indonesia, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Italia, Belgia, Belanda, Denmark, dan Jerman.